Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam di pertandingan ketiga Grup A Piala AFF 2026. Nah, mari kita bahas preview dan juga prediksi kita tentunya untuk pertandingan super big match ini, teman-teman ya. Dan Indonesia akan bermain di kandang di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Jangan lupa teman-teman absen-absen dulu nih pendukung timnas Indonesia dari kota mana aja ya. Jangan lupa ramaikan kolom komentarnya dan jangan lupa tentunya dukung pasukan Garuda. Oke, langsung aja teman-teman ya kita bahas soal timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Seberapa besarkah peluang timnas Indonesia menang menghadapi Vietnam di laga hari Senin nanti? Nah, coba kalian jawab dulu di kolom komentar gitu ya menurut pendapat kalian. Oke, yang pasti adalah timnas Indonesia punya peluang yang sangat besar untuk menang gitu. Dan Indonesia di pertandingan sebelumnya berhasil menghajar Timor Leste dengan skor 3-0, berhasil menghajar eh, Kamboja dengan skor 5-1. Dan Vietnam di laga sebelumnya mereka ditahan imbang oleh Singapura 0-0 meskipun sempat menghajar Timor Leste 7-0. Artinya ini Vietnam agak kurang perform nih di pertandingan kedua mereka ketika berhadapan dengan Singapura di Maidin International Stadium di kota Hanoi. Sementara Indonesia dari dua laga, Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan dan sekarang 6 poin didapatkan oleh Indonesia. Namun kita tahu lah kemarin ketika lawan Kamboja dan juga Timor Leste itu adanya perbedaan yang sangat jauh ya dari segi permainan terutama di babak yang pertama. Lawan Kamboja di 10 menit awal sudah bisa cetak 1 gol, 10 menit kedua cetak gol lagi, kemudian 10 menit ketiga itu sudah cetak gol lagi. Jadi di babak pertama Indonesia cetak 3 gol kalau tidak salah lawan Kamboja. Sementara lawan Timor Leste, Indonesia gagal cetak gol di babak pertama dan Timor Leste-nya main dengan 10 pemain. Jadi adanya sesuatu yang mungkin ini juga menarik untuk dibahas. Dan yang perlu digarisbawahi mungkin adalah pilihan pemain dari Coach John Hertman ya antara ketika lawan Kamboja dan juga lawan Timor Leste. Ketika lawan Kamboja mungkin inilah starting eleven ideal gitu ya. Kemudian ketika lawan Timor Leste ini memang menurunkan pemain-pemain yang tidak mendapatkan menit bermain di pertandingan sebelumnya. Dan saya juga tidak menyalahkan John Hertman ya karena bagaimanapun ini adalah keputusan yang tepat dari John Hertman ya. Meskipun secara permainan memang tidak maksimal ketika lawan Timor Leste tapi ya itulah keputusan yang menurut saya cukup tepat diambil karena Coach John Hertman juga mungkin ingin memberikan sebuah kesempatan kepada pemain-pemain yang kurang atau bahkan tidak mendapatkan menit bermain sama sekali di laga sebelumnya seperti Ryan Hanan, kemudian ada Tim Gavens, kemudian ada Wahyu Pras ya, kemudian ada Brian Fatali juga. Jadi saya rasa ini bukan sebuah kesalahan fatal lah. Dan ujung-ujungnya kita menang juga gitu ya. Nah, lawan Timor Leste di babak pertama memang pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach John Hertman ini tidak mampu menampilkan sesuatu yang mungkin menjanjikan gitu ya. Karena kan lawan Kamboja kita jauh banget tuh permainannya. Tapi ini juga sedikit apa ya, agak mengkhawatirkan gitu bahwa ketika lawan Timor Leste dan juga lawan Kamboja dalam dua starting yang berbeda, ini adanya gap yang sangat jauh. Nah, ini dari sini terlihat nih bahwa pemain-pemain yang turun lawan Timor Leste ini belum bisa menggantikan pemain-pemain yang turun lawan Kamboja. Artinya antara mungkin pemain lapis pertama dengan lapis kedua masih adanya apa ya, gap yang cukup jauh gitu, belum belum setara lah. Nah, ini cukup mengkhawatirkan ketika nanti di laga-laga krusial di partai-partai penting gitu ya, seperti lawan Vietnam, lawan Singapura, apalagi lolos ke semifinal dan ke final, ketika pemain-pemain intinya atau lapis pertamanya ini gak bisa main. Nah, ini khawatirnya lapis keduanya nggak bisa untuk setara gitu kualitasnya. Jadi ini yang cukup mengkhawatirkan gitu ya. Tapi di sisi lain dari pertandingan Timor Leste kita melihat bahwa mungkin Coach John Hertman sudah tahu siapa-siapa saja yang tidak pas dipasangkan dengan siapa gitu ya. Jadi di pertandingan-pertandingan berikutnya Coach John Hertman pasti sudah punya racikan yang lebih magis lagi gitu, yang lebih baik lagi. Dan saya rasa di pertandingan menghadapi Vietnam ini starting line up mungkin yang paling ideal setelah di dua pertandingan sebelumnya bisa dicoba bisa dibilang itu
percobaan lagi ya, lawan Kamboja dengan starting ini seperti apa, lawan Timor Leste dengan starting ini seperti apa, dan lawan Vietnam saya rasa sih ini starting 11 yang mungkin nanti akan diturunkan oleh coach JH ini adalah starting 11 terbaik dari yang terbaik gitu ya, karena sudah melihat dari 2 pertandingan sebelumnya. Kemudian berbicara peluang menghadapi Vietnam, sebesar apa sih kita akan menang? Menurut saya sih peluangnya sangat besar untuk menang. Toh Vietnamnya juga dalam pertandingan kandang mereka lawan Singapura mereka gagal menang. Kemudian ada satu pemain penting mereka juga yang sepertinya cedera waktu lawan Singapura. Kemudian mereka kemarin lawan Singapura juga mengalami kebuntuan. Kemudian mereka juga punya beberapa celah ketika menghadapi Singapura. Singapura beberapa kali berhasil untuk memanfaatkan serangan balik gitu ya, dan hampir gol gitu, peluang-peluang berbahaya masuk ke area pertahanan dari Vietnam. Artinya Indonesia dengan kualitas pemain yang di atas kertas jauh lebih baik dari Singapura, ya berarti sangat besar peluangnya bagi Indonesia untuk menang. Apalagi Indonesia belum pernah kalah di Piala AFF ini. Dan Indonesia faktor lainnya adalah bermain di kandang gitu ya, bermain di Stadion Pakansari, dan Vietnam kan selalu mainnya itu di GBK ketika lawan Indonesia ya. Jadi mungkin Pakansari ini akan menjadi sesuatu yang asing bagi Vietnam. Jadi ini juga sesuatu yang menguntungkan bagi Indonesia. Terlebih Indonesia punya supporter yang begitu loyal, yang begitu luar biasa, animonya luar biasa. Apalagi ketika berhadapan dengan Vietnam ini seperti El Clasico gitu di Asia Tenggara, jadi sudah pasti ini Vietnam akan mendapatkan tekanan dari supporter Indonesia. Itulah mungkin beberapa faktor yang menguntungkan Indonesia, dan juga kenapa gua sebut Indonesia ini peluangnya sangat besar untuk menang gitu. Berbicara pemain-pemain yang mungkin akan ditampilkan lawan Vietnam, ya seperti yang tadi dikatakan, starting 11 terbaik dari yang terbaik. Penjaga gawang ya pasti Nadeo Argawinata kembali tampil. Kemudian di belakang ini kalau misalkan kita berkaca dari Kamboja dengan Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Sen Patinama diturunkan, ya mungkin 3 pemain ini juga akan diturunkan lawan Vietnam gitu ya. Kalau misalkan 4 back langsung gitu ya, di atas kertas 4 back lah, kita berbicara di atas kertas 4 back, Sandy Walsh di kanan, Rizky Ridho dan Sen Patinama di tengah, kemudian back kirinya Doni Tripamungkas. Itu yang paling ideal sih di 4 main belakang. Di tengahnya kayaknya udah tidak mungkin dirotasi lagi. Kalau di tengah tetap Ivar Jenner, Mark dan juga Tom Haye. Nah, di depan ini Michel Baker sudah sepertinya peluangnya sangat besar untuk ditampilkan lagi, apalagi dia top skor dan dia sudah menunjukkan kualitasnya. Kemudian di kanan saya rasa tetap Eliano Reinders, karena mau bagaimanapun ketika lawan Kamboja pergerakan dari Eliano Reinders ini sangat eksplosif. Di sayap dia bisa bekerja sama dan menerima umpan-umpan yang manis dari Tom Haye, dari Klok yang juga sudah dapat chemistry-nya kan, karena mereka satu tim di Persib Bandung. Kemudian di kiri, nah ini mungkin bisa ditempati oleh Beckham ataupun Ragnar Oratmangun. Nah, antara 2 pemain itulah. Kemudian kita balik lagi lah sedikit lagi ke belakang gitu ya. Ketika menghadapi Timor Leste, Indonesia kan buntu sekali gitu ya di babak pertama. Nah, beberapa faktor Indonesia bisa buntu adalah lini tengahnya ini kan fokus untuk menjadi mungkin fokusnya itu bukan untuk mengalirkan kreativitas ke depan ya, karena kreativitasnya ini kan ada di kaki Tom Haye. Tom Haye-nya agak melebar ke sisi di pertandingan lawan Timor Leste. Jadi ketika Tom Haye ke sayap, nah di tengahnya ini agak sedikit buntu. Kemudian Tom Haye-nya di sayap ini agak ngos-ngosan juga, kecapean gitu ya. Aliran bolanya jadi tidak maksimal kepada Michel Baker, yang pada akhirnya Michel Baker tidak mendapatkan suplai bola yang enak selama babak pertama, dan gak ngegolin juga Indonesianya gitu. Nah, di pertandingan lawan Vietnam ini mungkin Tom Haye akan kembali ditarik tengah gitu ya, untuk trionya dengan Ivar Jenner dengan Klok gitu ya. Kemudian Tom Haye fokus untuk mendistribusikan bola ke dua sayap. Kemudian di laga menghadapi Timor Leste juga itu kan duet wingbacknya gitu ya, di kanan Wahyu Pras, di kiri Tim Gaipens, ini kan kurang greget gitu mainnya ya. Wahyu Pras tidak banyak overlap, kemudian Tim Gaipens yang beberapa kali overlap tapi sentuhannya kadang gagal, kemudian ketika sentuhan pertamanya berhasil, end passingnya yang gagal, artinya masih belum maksimal juga ya. Wajar lah, masih dalam proses adaptasi mungkin. Jadi saya pikir Dodi Tripamungkas dan juga Sandy Walsh di 2 back sayap ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi Indonesia, karena keduanya kan bisa bermain sama bagusnya ketika ofensif dan ketika defensif. Dan apalagi Indonesia, menurut saya sih ini lawan Vietnam, Indonesia tidak akan menunggu. Indonesia main di kandang, Indonesia punya kualitas di atas kertas, pemain kita lebih bagus. Jadi Indonesia
bakal punya inisiatif menyerang. Artinya pemain seperti Donny Tripamungkas dan juga Sandy Walsh yang notabene-nya punya kemampuan overlap yang bagus, ini sangat dibutuhkan. Nah, kemarin lawan Timor Leste terbukti ketika Indonesia deadlock, dimasukkan Donny Tripamungkas, Indonesia bisa cair, Indonesia bisa cetak 3 gol. Donny Tripamungkas 1 assist, 1 pre-assist gitu ya. Jadi dua wingback ini akan berperan sangat vital, sangat penting gitu ya. Kemudian berkaca lagi dari lawan Timor Leste, karena di laga ini memang banyak sekali hal-hal yang perlu diulas gitu ya. Ketika lini tengah seperti Mark Locke, Ivar Jenner gagal untuk memberikan kreativitas ke depan, biasanya kan Indonesia ada pemain dari lini pertahanan seperti Rizky Ridho dan lain-lain yang punya distribusi bola yang baik ke depan untuk menghancurkan shape defense lawan yang rapat gitu ya. Nah, di pertandingan lawan Timor Leste kan Jordi Amat, Brian Fatari gagal tuh untuk menunjukkan itu. Kemudian Brian Fatari dan juga Jordi Amat ini kan nggak bisa overlap seperti Rizky Ridho atau Sain Patinama. Ketika dimasukkan Sain Patinama kan cetak gol karena dia bisa overlap dan dia punya ketenangan untuk mengeksekusi. Akhirnya Indonesia bisa cetak gol kan. Jadi di pertandingan lawan Vietnam, saya rasa sangat penting pemain-pemain yang bisa distribusi bola dari belakang seperti Rizky Ridho dan Sain Patinama untuk membantu distribusi bola ke depan gitu ya. Kemudian dua wingback. Kenapa saya tadi sebut Eliano Rainer tetap? Karena tadi sudah disebutkan juga, Eliano chemistry-nya udah bagus dengan Tom Haye, dengan Mark Locke, dan juga dengan Ivar Jenner, dan dia punya end passing yang bagus. Buktinya dia cetak 1 assist lawan Kamboja, kemudian dia juga adalah pemain yang atribut bertahannya cukup baik, jadi dia bisa bantu turun ke belakang ketika ada transisi negatif, dan di Persib juga dia back sayap gitu ya. Jadi atribut menyerang dan bertahannya seimbang, jadi Eliano saya pikir paling ideal untuk disimpan di sisi sebelah kanan gitu ya. Nah, di kirinya entah Beckham atau Ragnar, keduanya sama bagusnya, tapi kalau menurut saya sih mungkin lebih berpengalaman Ragnar ketika menghadapi Vietnam. Karena Ragnar pernah cetak gol kan ke gawang Vietnam di Maidin International Stadium waktu kualifikasi Piala Dunia ronde kedua, waktu Indonesia menang 3 gol lewat golnya Ijes dan Ragnar Sananta juga kan. Jadi Ragnar udah punya pengalaman lawan Vietnam, dan Ragnar pergerakannya sangat eksplosif gitu ya. Pemain yang bisa menusuk, pemain yang bisa cut inside juga, dan pemain yang punya eksekusi yang bagus. Jadi itu mungkin gambaran pertandingan lawan Vietnam. Jadi Indonesia akan main menyerang lawan Vietnam, dan saya rasa Vietnamnya juga mungkin tidak akan terlalu terbuka gitu ya mainnya, karena mereka tahu di atas kertas pemain Indonesia ini berkualitas, jadi mereka mungkin akan menunggu. Tapi ini catatan bagi Indonesia, transisi bertahannya harus bagus, karena Vietnam punya pemain-pemain cepat seperti Nguyen Quan Hai, kemudian pemain-pemain lain gitu ya seperti Swanson dan lain-lain. Indonesia jangan sampai terlena menyerang, dan Indonesia jangan sampai sama ketika lawan Timor Leste gitu ya, banyak bola-bola yang berbahaya ke gawang Indonesia. Waktu itu lawannya cuma Timor Leste ya, dalam tanda kutip di atas kertas Indonesia jauh diunggulkan. Tapi Timor Leste beberapa kali build up-nya sampai ke final third, build up-nya sampai ke sepertiga pertahanan Indonesia dan hampir berbahaya ke gawang Cahya Supriyadi. Nah, hal-hal itu semoga tidak terjadi di pertandingan Vietnam, dan yang paling penting adalah Indonesia tidak kepancing dengan Vietnam. Dan ada hal yang harus diantisipasi banget gitu ya. Indonesia jangan sampai kebobolan lebih dulu dari Vietnam, karena ini berbahaya. Indonesia kebobolan lebih dulu dari Vietnam, bisa aja ini Vietnam memainkan drama mereka. Kita tahu lah Vietnam dengan drama-dramanya ini kan udah kayak sesuatu ciri khasnya gitu, trademarknya mungkin ya, yang menempel pada mereka. Drama-drama seperti playing victim dan lain-lain, ini kan harus dihindari banget ya. Apalagi kalau Indonesia tertinggal lebih dulu, Indonesia kan butuh waktu buat mengejar gol gitu, berpacu dengan waktu buat mengejar gol. Jadi ini harus dihindari nih. Kalau bisa, sama ketika lawan Kamboja, Indonesia cetak gol lebih dulu di awal babak pertama gitu ya. Jadi jangan sampai babak pertama ini tanpa gol bagi Indonesia. Indonesia harus cetak gol dulu untuk membuka keran, untuk membuka aliran gol berikutnya gitu ya. Kalau keran golnya udah dibuka, itu gol-gol berikutnya itu akan semakin mudah. Yang susah itu nyetak gol yang pertama. Kalau gol kedua, ketiga, keempat biasanya lebih mudah dari yang pertama, karena permainan lawan akan berubah gitu ya, akan semakin terbuka, akan goyah, dan mereka kan akan terpancing buat nyerang juga, buat menyamakan kedudukan. Jadi itu dia sedikit preview dari saya untuk prediksinya Indonesia menang, mungkin 2-0, mungkin 3-0 bisa. Harapan saya sih jangan sampai kebobolan. Gimana kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya.